Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Mutiara Siska dengan NIM 222141015. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai masa kebangkitan hukum Islam. Yang pertama, kebangkitan hukum Islam. Cukup lama Islam mengalami masa kemunduran dalam pemikiran hukum. Setelah beberapa abad lamanya mengalami masa tersebut, akhirnya pemikiran Islam bangkit kembali. Pada pertengahan abad ke-18 Masehi, timbullah reformasi dan umat Islam melepaskan diri dari taklid. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang dianggap menjadi penyebab kemunduran hukum Islam. Usaha menyadarkan umat Islam secara universal dari hegemoni taklid ini tidaklah terjadi sekaligus, melainkan beransur-ansur. Setelah kesadaran nasional kaum muslimin yang mulai mengetahui dan merasakan adanya kemunduran-kemunduran, muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyadarkan agar pintu ijtihad kembali dibuka. Gerakan ini muncul di berbagai negeri Islam. Yang kedua, tokoh kebangkitan. Dalam lapangan politik, khususnya di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani muncul sebagai salah satu pionir. Ia menjadikan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai penggerak bagi umat Islam untuk bangkit dari kemunduran yang selama ini mendera. Bahkan seruan pembaharuan tersebut menyeluruh bagi kaum muslimin. Usaha Jamaluddin Al-Afghani mampu memengaruhi tokoh lain, bahkan pemikirannya dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Abduh. Ia adalah seorang murid terkemuka dan memiliki usaha keras dalam meratakan seruan gurunya, yaitu mengikuti ulama-ulama salat kembali pada sumber-sumber pokok dalam istinbat atau pengambilan alasan-alasan hukum, dan menjauhkan kebekuan serta kebiasaan taklid. Pikiran-pikiran Muhammad Abduh kemudian diikuti oleh Muhammad Rashid Ridho. Yang ketiga, program pembaharuan. Program pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh diantaranya adalah: pertama, membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan berasal dari tuntutan Islam. Yang kedua, mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di tingkat perguruan tinggi. Muhammad Abduh melancarkan serangan keras terhadap taklid dan kebekuan dan menyerukan kebebasan serta pendekatan antar berbagai aliran atau mazhab dalam Islam dengan berpedoman kepada perwujudan masyidat yang banyak dalam menetapkan hukum. Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hanafi. Abduh ini diikuti antara lain oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Peta dunia muslim dengan keseluruhan aliran hukum Islam atau mazhab selama abad ke-19 mengambil peran penting karena adanya tantangan baru yang dihadapi dunia muslim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.